Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Astrid Tiara Tias akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penyediaan Hunian di Kota Manado. Dengan dosen pembimbing saya yang pertama adalah Neri Kilakat STMT dan yang kedua adalah Enci Claudia Punu STMMMArs. Pada agenda presentasi kali ini terdapat 6 agenda. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab yang kedua adalah bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga adalah bab 3 metode penelitian, yang keempat adalah bab 4 analisa data dan pembahasan, yang kelima adalah bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Kita masuk pada latar belakang. Kota Manado merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk bermigrasi, sehingga Kota Manado mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dampak dari peningkatan jumlah penduduk salah satunya adalah peningkatan akan kebutuhan rumah. Jumlah kebutuhan rumah di Kota Manado pada tahun 2019 mencapai 53.511 unit. Dalam mengatasi kebutuhan rumah tersebut, perlu melihat permintaan akan rumah berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar masyarakat. Dikarenakan salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan rumah yaitu melihat kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Manado dapat tepat sasaran. Selain kemampuan ekonomi yang dilihat, kemampuan lahan untuk melihat ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman pun perlu diperhatikan, yang nantinya dapat diketahui apakah kawasan tersebut masih dapat dikembangkan menjadi kawasan hunian tapak atau hunian vertikal. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah berapa jumlah kebutuhan rumah di Kota Manado, yang kedua adalah bagaimana permintaan rumah di Kota Manado, dan yang ketiga adalah bagaimana ketersediaan lahan untuk kebutuhan dan permintaan rumah di Kota Manado. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini pun terdapat 3. Yang pertama adalah menganalisis jumlah kebutuhan rumah di Kota Manado, yang kedua adalah menganalisis permintaan rumah di Kota Manado, dan yang ketiga adalah menganalisis ketersediaan lahan untuk kebutuhan dan permintaan rumah di Kota Manado. Pada penelitian ini terdapat 3 batasan masalah. Yang pertama adalah jumlah kebutuhan rumah dihitung berdasarkan proyeksi jumlah KK yang ada di Kota Manado. Yang kedua adalah permintaan rumah dilihat berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar masyarakat. Dan yang ketiga adalah ketersediaan lahan dilihat berdasarkan perhitungan satuan kemampuan lahan Kota Manado. Berikutnya kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Kita masuk pada kajian teori yang pertama yaitu pengertian perumahan dan permukiman. Pada pengertian perumahan dan permukiman, di sini memakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan Sadana pada tahun 2014. Untuk konsep rumah layak huni, di sini berdasarkan diambil perhitungan dari BPS Permenpera 22 tahun 2008 dan MDGS. Berikutnya kita masuk pada kajian teori pembahasan mengenai housing demand. Berdasarkan Penfajiran Investa tahun 2008, housing demand adalah jumlah rumah tangga yang mencari tempat tinggal.
Dalam perhitungan housing demand kali ini, kita menggunakan willingness to pay dan ability to pay. Berdasarkan Whitehead tahun 2005, willingness to pay adalah kemauan seseorang untuk mengeluarkan uang agar mereka dapat menikmati fasilitas tersebut. Sedangkan berdasarkan Rumiati Fahmi Edison tahun 2013, ability to pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar suatu jasa atau barang. Rumus dari willingness to pay adalah nilai WTP maksimal dari responden ke I dibagi dengan jumlah responden ke I. Sedangkan untuk rumus dari ability to pay adalah pendapatan responden setiap bulan dikali dengan persentase kemampuan mencicil rumah dari pendapatan dibahagi dengan jumlah responden yang memilih pendapatan responden setiap bulan tersebut. Di sini terdapat catatan di mana apabila ability to pay lebih besar dibandingkan dengan willingness to pay, maka masyarakat mampu namun kurang minat. Untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi atau pemberian gift untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua, apabila ability to pay lebih kecil dibanding willingness to pay, maka masyarakat menginginkan namun kemampuan ekonomi mereka tidak mendukung. Yang ketiga adalah apabila willingness to pay sama besar dengan ability to pay, maka masyarakat mau dan mampu. Dan hal ini adalah antara kemauan dan kemampuan mereka itu balance. Berikutnya pembahasan mengenai kajian teori ketersediaan lahan. Dalam hal ini, ketersediaan lahan menggunakan berdasarkan perhitungan peta SKL. Dan untuk berdasarkan modul rumah sehat, menjelaskan bahwa kebutuhan luas minimum untuk ruang adalah 9 meter persegi per jiwa, sedangkan untuk luas kafling minimum adalah 90 meter persegi dan luas kafling maksimum adalah 200 meter persegi. Masuk pada kerangka konseptual, di mana di sini kita akan meneliti mengenai analisis jumlah kebutuhan dan permintaan rumah serta melihat ketersediaan lahannya. Sehingga dari housing need kita perlu melihat proyeksi penduduk atau dalam ini adalah KK dan jumlah rumah. Sedangkan untuk housing demand-nya kita melihat pendapatan masyarakat dan faktor pendukung lainnya seperti tingkat kemauan membayar masyarakat. Untuk ketersediaan lahannya di sini kita melihat berdasarkan kemampuan lahan atau peta SKL. Dari 3 variabel besar tersebut, maka di sini kita dapat mengetahui kebutuhan dan permintaan rumah dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang ada guna memenuhi kebutuhan hunian di Kota Manado. Kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Kita masuk pada rancangan penelitian. Di sini bisa dilihat bahwa untuk housing need kita menggunakan analisis kuantitatif dengan menghitung proyeksi penduduk atau proyeksi KK dan jumlah kebutuhan rumah. Dan yang berikutnya adalah mengenai housing demand, kita menggunakan analisis willingness to pay dan ability to pay. Dan untuk yang terakhir adalah ketersediaan lahan. Di sini kita melihat berdasarkan satuan kemampuan lahan, sehingga didapatlah kesimpulan dan rekomendasi. Pada tabel di sebelahnya terdapat variabel penelitian, di mana terdapat 3 variabel besar, yaitu mengenai housing need, yang kedua adalah housing demand, dan yang terakhir adalah ketersediaan lahan. Untuk parameternya dapat dilihat pada slide. Baik, kita masuk pada populasi dan sampel. Untuk jumlah total penduduk di Kota Manado yaitu 532.937 jiwa, dan untuk total luas wilayah yaitu 16.256 hektar.
Pada sampel, berdasarkan persamaan Slovin, di sini memakai 100 responden, dan untuk sampel per kecamatan dihitung menggunakan teknik pengambilan probability sampling, sehingga untuk jumlah per kecamatan diambil sampel berdasarkan perhitungan probability sampling tersebut. Untuk jumlah per kecamatan sampelnya dapat dilihat pada slide. Kita masuk pada bab 4, yaitu mengenai analisa data dan pembahasannya. Berikutnya kita masuk pada penggunaan lahan untuk Kecamatan Melayang. Di penggunaan lahan Kecamatan Melayang didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 772,18 hektar. Berikutnya kita masuk pada penggunaan lahan Kecamatan Sario, di mana didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 129,65 hektar. Berikutnya kita masuk pada Kecamatan Wanea, didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 446,42 hektar. Kita masuk pada Kecamatan Wenang. Di sini penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 175,3 hektar. Kita masuk pada penggunaan lahan Kecamatan Tikala, di mana di sini didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 269,54 hektar. Kita masuk pada penggunaan lahan Kecamatan Paldua. Di sini didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 378,93 hektar. Berikutnya, penggunaan lahan untuk Kecamatan Singkil didominasi oleh kawasan perkebunan dengan luas 378,93 hektar. Berikutnya adalah untuk penggunaan lahan Kecamatan Tuminting didominasi oleh kawasan permukiman dengan luas 267,75 hektar. Dan untuk Kecamatan Bunaken, penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan perkebunan dengan luas 1.704,16 hektar. Dan yang terakhir adalah penggunaan lahan Kecamatan Bunaken Kepulauan didominasi oleh kawasan perkebunan dengan luas 939,24 hektar. Berikutnya kita masuk pada persebaran perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan tabel tersebut, kecamatan yang memiliki perumahan terencana paling luas adalah Kecamatan Mapanget, yaitu seluas 415,27 hektar dengan jumlah perumahan sebanyak 59 dan 12.290 bangunan. Selanjutnya kita masuk pada analisis demografi. Dapat dilihat pada slide. Di sini terdapat proyeksi penduduk dan proyeksi KK yang nantinya akan digunakan pada untuk menghitung kebutuhan rumah di Kota Manado. Kita masuk pada analisis housing need atau analisis kebutuhan rumah. Di sini kita menghitung kebutuhan rumah yang akan datang. Sebelumnya kita harus mengetahui nilai replacement rate atau indeks pertumbuhan rumah dengan rumus PT kurang P0 dibagi P0 dikali 100%, di mana PT adalah kebutuhan rumah saat ini dan P0 adalah kebutuhan rumah di tahun sebelumnya. Setelah kita mendapat
nilai dari replacement rate tersebut, barulah kita dapat menghitung kebutuhan rumah yang akan datang dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya yaitu analisis kemampuan membayar masyarakat atau ability to pay. Di sini kita juga memakai 5 range dan berdasarkan hasil perhitungan tersebut kita mendapat angka sebesar Rp911.199, di mana kemampuan membayar masyarakat itu dilihat dari pendapatan yang didapat dan kemampuan mencicil dari responden. Berikutnya adalah kemampuan lahan Kecamatan Sario didominasi oleh kemampuan pengembangan agak tinggi. Yang berikutnya adalah kemampuan lahan Kecamatan Wanea didominasi oleh kemampuan pengembangan agak tinggi. Untuk kemampuan lahan Kecamatan Wenang didominasi oleh kemampuan pengembangan sedang. Berikutnya adalah kemampuan lahan Kecamatan Tikala didominasi oleh kemampuan pengembangan sedang. Untuk kemampuan lahan Kecamatan Paldua didominasi oleh kemampuan pengembangan agak tinggi. Kemampuan lahan Kecamatan Mapangat didominasi oleh kemampuan pengembangan agak tinggi. Untuk kemampuan lahan Kecamatan Singkil didominasi oleh kemampuan pengembangan agak tinggi. Kemampuan lahan Kecamatan Tuminting didominasi oleh kemampuan pengembangan sedang. Kemampuan lahan Kecamatan Bunaken didominasi oleh kemampuan pengembangan agak tinggi. Dan yang terakhir adalah kemampuan lahan Kecamatan Bunaken Kepulauan yang didominasi oleh kemampuan pengembangan sedang. Kita masuk pada arahan pengembangan. Jika dilihat pada peta terdapat bulatan-bulatan berwarna biru, hijau, dan merah muda. Itu merupakan lahan yang sekiranya dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan tidak terbangun atau kawasan yang masih wilayah perkebunan atau semak belukar. Yang pertama yaitu di Kecamatan Melayang terdapat 3 arahan pengembangan, yaitu di Kelurahan Melayang 1, Melayang 1 Barat, dan Melayang 1 Timur dengan luas arahan pengembangan yaitu 314,6 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Sario. Jika dilihat
berdasarkan kemampuan lahan dan penggunaan lahan di Kecamatan Sario, Kecamatan Sario sudah tidak ada lagi lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman karena di kecamatan tersebut sudah sangat padat. Yang berikutnya yaitu Kecamatan Wanea, itu terdapat satu wilayah yang dapat dikembangkan dengan luas 10,44 hektar yaitu di Karumbasan Utara. Berikutnya adalah Kecamatan Wenang. Di Kecamatan Wenang, sama seperti di Kecamatan Sario, sudah tidak ada lagi lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Dikarenakan kawasan tersebut sudah padat dengan daerah terbangun perkantoran, perdagangan barang dan jasa, dan fasilitas umum. Berikutnya adalah Kecamatan Tikala. Di Kecamatan Tikala terdapat 2 arean pengembangan yaitu di Kelurahan Pal 4 dan Taas dengan luas arean pengembangan yaitu 40,38 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Pal 2, di mana terdapat 2 arean pengembangan yaitu di Kelurahan Kairagi Weru dan Pal 2 dengan luas arean pengembangan yaitu seluas 86 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Mapangat, masih terdapat 4 arahan pengembangan di mana wilayah tersebut masih didapat wilayah yang dapat dikembangkan yaitu di Kelurahan Bengkol, Buha, Kima Atas, dan Paniki Bawah dengan total luas arean pengembangan yaitu 3.357 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Singkil, di mana terdapat 2 arean pengembangan yaitu di Kelurahan Kombos Timur dengan luas arean pengembangan yaitu 34 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Tuminting, terdapat 3 daerah pengembangan yaitu di Kelurahan Sumompo dengan luas arean pengembangan seluas 15,4 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Bunaken. Di sini masih terdapat 5 arahan pengembangan yaitu di Kelurahan Tongkaina, Meras, Molas, Bailang, dan Pandu dengan total luas arean pengembangan yaitu 1.794,8 hektar. Berikutnya adalah Kecamatan Bunaken Kepulauan, di mana terdapat 3 arahan pengembangan yaitu 1 di Alung Buana dan Bunaken, di mana total luas arean pengembangan yaitu 380,1 hektar. Berikutnya kita masuk pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran.
Ini adalah kesimpulan dan saran yang untuk ketersediaan lahan. Bisa dilihat bahwa pada slide hanya di Kecamatan Melayang, Mapanget, Bunaken, dan Bunaken Kepulauan yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hunian secara tapak. Sedangkan untuk kecamatan yang lainnya sudah harus dibangun dengan vertikal dikarenakan luas lahan yang tersedia dengan luas lahan kebutuhan itu berbeda, sehingga di mana luas lahan yang tersedia lebih rendah dibandingkan luas lahan yang dibutuhkan. Sehingga disarankan bahwa 7 kecamatan tersebut dibangun dengan rumah vertikal. Ini adalah peta rekomendasi bentuk hunian untuk Kota Manado, di mana yang berwarna kuning adalah disarankan dapat dibangunkan rumah tapak, dan untuk yang berwarna merah itu adalah luas atau area yang dapat dibangunkan hunian vertikal. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk penelitian ini. Terima kasih, sekian dari presentasi hasil penelitian saya. Selamat siang. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Selamat siang.